malaikat Jibril menasehati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, lakukanlah semaumu, tapi ingat, engkau ini bakal mati. Sebagaimana dahulu ada seorang yang soleh, orang yang baik hati, di kampungnya satu-satunya dia ini adalah orang yang soleh. Akhirnya ada seorang yang melihat kepadanya, betul, satu orang yang soleh tersebut dipanggil oleh kepala kampungnya, kepala desanya, untuk menyampaikan amanah. Amanah tersebut adalah warisan. Warisan itu untuk dibagikan kepada anak-anak yang ada di kota Mekah. Setelah dititipkan amanah tersebut, dihadiahkan orang tersebut berangkat ibadah haji. Dengan senang hati, orang yang biasa-biasa ini dapat hadiah untuk melaksanakan ibadah haji. Singkat cerita, berangkatlah orang soleh tersebut berangkat melaksanakan ibadah haji. Sampailah di kota Mekah tersebut, dia melaksanakan mikot dan langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah haji. Setelah dia melaksanakan Arafah, setelah itu mabit di Mina, setelah itu melakukan lempar jumroh, dan dia nasibnya tidak panjang umurnya, meninggal dunia setelah melakukan melempar jumroh. Sewaktu meninggal dunia tersebut, orang yang mau mendapatkan bagian warisan uang dari kampung tersebut tidak kunjung datang. Ditunggu setelah haji 1 minggu, ditunggu 2 minggu, ditunggu 3 minggu, ditunggu 4 minggu, 1 bulan, belum kunjung datang. Padahal orang soleh ini, ya, tidak mungkin dia akan makan uang tersebut. Tidak mungkin dia akan melakukan perbuatan yang tidak amanah. Akhirnya yang menunggu tersebut datanglah kepada orang-orang soleh di kota Mekah tersebut. Datang kepada orang ahlillah. Sewaktu itu dia ungkapkan semua apa yang terjadi pada dirinya, yang mana harus mendapatkan warisan, ya, uang, ya, bagian warisan uang tersebut, tapi dia tidak dapatkan uang itu. Akhirnya orang soleh tersebut mengarahkan, engkau pergi ke sumur Zam-Zam. Ya, kalau zaman dahulu sumur Zam-Zam tidak ditutup seperti sekarang. Dia bisa masuk ke dalam
sumur Zam-Zam tersebut, engkau panggil namanya. Panggil namanya. Dipanggil-panggil namanya tersebut, tidak kunjung ada sautan. Diulang lagi malam besoknya, dipanggil-panggil namanya di sumur Zam-Zam tersebut, tidak kunjung datang suara sautan. Sampai 3 malam, sampai 7 malam, dia masuk ke dalam sumur tersebut, tidak ada kunjung dapat sautan dari orang tersebut kalau dia meninggal dunia. Akhirnya dia datang lagi kepada orang soleh itu, dan dia mengatakan, tidak saya dapatkan suara. Kalau dia betul-betul meninggal, nggak mungkin di tempat yang lain. Hanya ada satu tempat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan arwah orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah di sumur Zam-Zam. Tidak ada lagi di tempat yang lain. Akhirnya orang ahlillah tersebut, orang arif billah tersebut mengatakan, kalau tidak di sumur ini, maka engkau harus pergi ke Yaman. Enggak mungkin. Engkau harus pergi ke Yaman. Di mana di Yaman? Barhud nama tempatnya. Bar itu belakangnya Nabi Allah Hud. Itu di Barhud tempatnya. Allah titipkan arwah orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Akhirnya karena dia kepingin mendapatkan bagian warisan uang tersebut, dia berangkat ke negeri Yaman. Berangkat ke negeri Yaman, dia tanyakan di mana makamnya Nabi Allah Hud alaihi salam. Ditunjukkanlah tempat tersebut. Sampai di tempat itu, dia memanggil nama orang yang soleh, dikenal di dunianya dia orang yang soleh. Baru 1 kali panggilan, langsung ada jawaban dari orang soleh tersebut. Iya, katanya. Labbaik. Dipanggil lagi, ada jawaban lagi. Jadi orang ahli Mekah itu bertanya, kenapa engkau ada di sini? Akhirnya dia menjawab, saya kemarin berangkat dari negeri saya, lupa untuk datang ke rumah bibi saya. Belum bersilaturahim kepada adik ibunya. Maka hubungan antara dia dan bibinya belum benar, belum baik, belum soleh. Dan dia melaksanakan ibadah haji, itu tertolak semuanya dari ibadahnya. Karena apa? Karena belum berjabatan tangan, belum memperbaiki hubungan dengan bibinya. Karena itulah saya sekarang ada di Barhud. Dia jelaskan, adapun warisan yang dititipkan kepada saya ada di hotel, di kamar ini, nomornya dikasih tahu semuanya. Ada di bawah ranjang, di bawah kasur. Akhirnya dia pulang, dia masuk ke hotel tersebut, dia minta nomor kamarnya, masuk ke dalam kamar tersebut,
dia langsung lihat ada uangnya. Jadi kita berhati-hati dengan hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'atur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahim mal'un, terlaknat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia meninggalnya di dalam Ka'bah. Jadi jangan sok-sokan, gampang ya, nanti minta maaf, gampang nanti baikan, orangnya baik hatinya. Sebagaimana diceritakan bahwasanya keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jauhi orang yang memutuskan tali silaturahim. Inni wajadtu fil Quran, aku dapatkan di dalam Al-Quran 3 tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cerita ini saya dapatkan dari Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, bahwasanya hukuman orang yang memutuskan tali silaturahim itu sangat hebat sekali, hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 tadi hubungan kita dengan sesama manusia, dan 2 hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, salatlah malam dan manusia pada waktu itu pada tidur. Wadkhulul jannata bisalam, masuk kalian ke dalam sorga setelah mengucapkan salam, setelah memberi makan, setelah menyambung tali silaturahim, dan setelah melakukan sholat malam, dan manusia pada waktu itu pada tidur, dan masuklah kalian ke dalam sorga. Berhati-hatilah di dalam wasiatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan diabaikan, jangan dimain-mainkan. Pegang yang kuat, kalau bisa wasiat tersebut digenggam yang kuat, digigit dengan gigi geraham kita. Addu alai bin nawajid. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari dinasehati oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril menasehati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, lakukanlah semaumu, tapi ingat, engkau ini bakal mati. Sahabat apapun kita, kalau sudah waktunya kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka meninggal kita. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua, lakukanlah apa yang engkau lakukan, sesungguhnya engkau akan melihat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja meninggal dunia, apalagi kita. Nabi bukan, malaikat bukan, penguasa bukan, manusia biasa
Ya jelas kalau waktunya sudah berumur, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa ma yatajawaz ala dzalik. Ada yang lebih dari itu. Jadi yang kalau sudah umur 40 tahun harus mikir. Kenapa? Banyak penyakit-penyakit yang menjangkitinya. Kalau sudah umur 40 tahun harus mikir. Mikir apa? Mikir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada umur 40, 50, 60. Karena syaitan akan mengusap kepala kita. Hadza wajhun la yuflih. Kalau sudah umur 40 tahun masih nongkrong di pinggir jalan, masih duduk-duduk, kalau kata orang zaman sekarang lupus. Apa itu lupus? Lupa usia. Lupa usia. Padahal sudah banyak yang putih di rambutnya, sudah banyak yang putih di jenggotnya, di kumisnya. Maka syaitan mengatakan kepada orang tersebut, hadza wajhun la yuflih. Ini wajah orang yang tidak akan mujur, wajah orang yang tidak soleh. Di antara kita ini ada sagiyun au sa'id. Sagi yang celaka, sa'id yang berbahagia. Nggak ada yang ketiganya, nggak ada. Kalau kita tidak masuk ke dalam surga, maka masuk ke dalam api neraka. Nggak ada yang di tengah-tengah. Oh, saya nggak ikut-ikut. Berarti kemana? Ya sudah, kalau nggak ikut-ikut, masuknya ke dalam api neraka. Ma'udzubillahi min zalik. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini hanya sekali, yang mana sekali tersebut tidak akan bisa terulang. Marilah kita benahi diri kita dengan kesempatan yang mulia ini, yaitu halal bihalal. Kita sambung tali silaturahim semua kepada orang tua, kepada wak bibi kita sambung semuanya. Kita bermaaf-maafan semuanya. Jangan sampai kita meremehkan dari satu pun orang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya itu ada kelebihannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farrij alal muslimin, farrij kurubal muslimin, irham jami'il muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.